Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. NIM 2281090053. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 3B. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipe-tipe gaya dan model kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah menurut para ahli. Menurut Nigro, kepemimpinan adalah cara khusus untuk mempengaruhi aktivitas orang lain. Menurut William G. Scott, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Rawls atau Berling, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir terhadap pencapaian tujuan. Jadi, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain dengan baik agar mendapat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe kepemimpinan ialah cara seorang pemimpin mempengaruhi dan mengarahkan anggota tim atau organisasi. Tipe-tipe kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama, demokratis. Yang kedua, otoriter. Yang ketiga, bebas. Yang keempat, harmestik. Yang kelima, kebapakan. Yang keenam, ahli. Yang pertama itu demokratis. Tipe ini ditandai dengan adanya banyak partisipasi, tidak hanya dari seorang pimpinannya, tapi dari para bawahannya juga. Jadi di sini tuh tidak hanya sekedar pimpinannya doang yang cuma berpartisipasi, tapi bawahannya juga bisa ikut berpartisipasi biar bisa menjalankan bersama-sama untuk menggolkan dengan tujuan yang sama gitu. Yang kedua, otoriter. Tipe ini hanya menganggap pimpinannya saja yang dapat membuat keputusan, kebijakan, perintah atau lainnya. Jadi di sini bedanya dengan demokratis itu, kalau demokratis lebih membolehkan bawahannya untuk mengikuti dalam hal berpartisipasi. Kalau demokratis itu lebih menyudutkan bahwasanya pimpinan tuh harus punya kebijakan tersendiri, keputusan sendiri, dan memerintahkan kepada bawahannya gitu biar mengikuti aturan dari atasannya. Yang ketiga, bebas. Pimpinan yang baik memerlukan kemampuan untuk motivasi dan mempengaruhi orang lain. Jadi di sini kepemimpinan itu mau ke arah kemana aja gitu. Yang penting kita memotivasi dengan baik bagi orang lain dan bisa menjalankan motivasi itu. Harismatik. Ini memiliki kemampuan mempengaruhi bawahannya melalui kepribadian yang kuat dan kualitas kepemimpinan yang tinggi. Yang kelima, kebapakan. Dalam tipe ini, pimpinan menjadi tempat bertumpah para bawahannya dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, ahli. Tipe ini didasarkan dari keahlian dan keterampilan seseorang pimpinannya. Model-model kepemimpinan itu ada 7. Yang pertama, model sifat. Yang kedua, model situasional. Yang ketiga, model efektif. Yang keempat, model kontingensi. Yang kelima, transformasional. Yang keenam, transaksional. Yang ketujuh, visioner. Yang pertama, model sifat. Menekankan studi kepemimpinan pada sifat individu. Pimpinan seperti kecerdasan, kematangan, kejujuran, ketegasan, status sosial, dan lainnya sebagainya. Yang kedua, model situasional. Memfokuskan pada faktor situasi sebagai variabel kemampuan sosok pemimpin. Yang ketiga, model efektif. Memfokuskan pada aspek keorganisasian dan sumber daya manusia, mampu menangani aspek organisasi dan sumber daya manusia. Yang keempat, model kontingensi adalah pendekatan yang menerapkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi. Yang kelima, transformasional. Menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk
mencapai potensi maksimal mereka. Yang keenam, transaksional. Pimpinan pengelola hubungan berdasarkan pertukaran. Visioner, memiliki kemampuan untuk melihat dan merumuskan visi jangka panjang yang jelas. Kaitan gaya dan tipologi kepemimpinan pendidikan. Pendidikan erat kaitannya dengan pencapaian lingkungan belajar yang efektif. Gaya kepemimpinan adalah cara kepala sekolah, pengawasan, dan administrator. Pimpinan dan memotivasi staf dan siswa lebih luas yang mencakup pendekatan berbeda terhadap kepemimpinan pendidikan, seperti kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan situasional. Hubungan antara gaya kepemimpinan dan tipologi untuk mempengaruhi pengembangan guru. Pimpinan yang mengadopsi gaya demokratis cenderung mendorong guru untuk terlibat dalam pengembangan keputusan dan pengembangan kurikulum. Jadi kesimpulannya adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan, melibatkan inspirasi anggota tim. Terdapat 6 tipe kepemimpinan, yaitu demokratis, otoriter, laissez-faire, serta 14 gaya yang menciptakan lingkungan kerja. Model kepemimpinan seperti sifat situasional dan transfusional memberikan kerangka untuk pemimpinan dan memotivasi tim. Dalam pendidikan, gaya dan tipologi kepemimpinan penting untuk pencapaian lingkungan belajar yang efektif dan meningkatkan profesionalisme guru. Jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.